Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli amma ba'd. Yang saya muliakan, tuan-puan, hadirin semua yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Kita berharap semoga majelis mengaji kita ini Allah bagi keberkatan dan rahmat kepada kita semua dan memberi ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita sambung pengajian kita, Al-Quran dan tajwid pun habis, dah selesai. Kita baca, terus kita sambung belajar hadis-hadis Rasulullah SAW tentang ilmu dan zikir-zikir Rasulullah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. An Asma'a binti Yazid radhiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ismullahil a'zam fi hatainil ayataini wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Al-Baqarah surah 163. Wa Fatihati Ali Imran alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum surah Ali Imran ayat 2. Rawahu At-Tirmidzi wa qala hadza hadis hasan sahih. Maksud dari hadis ini bahwa Sayyidatina Asma binti Yazid radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Nabi SAW telah bersabda, Ismul A'zam, nama-nama yang agung, terkandung dalam kedua-dua ayat ini, yaitu pembukaan surah Ali Imran, yaitu wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Yaitu pertama pada surah Al-Baqarah 163. Di situ terkandung nama agung atau Ismul A'zam. Apa fungsi Ismul A'zam? Hadis berikutnya diterangkan. Dan pembukaan surah Ali Imran yaitu alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Di Ismul A'zam terdapat pada dua ayat ini. Surah Al-Baqarah 163 dan surah Ali Imran ayat 2. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Sambung berikutnya. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi halqatin wa rajulun qa'imun yusalli falamma raka'a wa sajada tashahhada wa da'a wa qala fi du'a'i Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Fa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam qad da'a Bismillahil a'zam alladzi idza du'aya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Rawahul Hakim wa qala hadza hadis sahih. Hadis ini hadis sahih. Makna dia Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, pada suatu ketika kami sedang duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu majelis. Tatkala seseorang lagi sedang bersolat, apabila beliau telah selesai daripada rukuk, sujud, dan tahiyat, beliau berdoa. Beliau berkata dalam doanya, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Kemudian Nabi SAW bersabda, dia telah berdoa dengan Ismul A'zam yang bila-bila saja seseorang itu berdoa dengan perantaraannya, pasti doanya akan diterima atau dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di riwayat Imam Hakim. Jadi ceritanya sahabat Anas bin Malik dengan Rasulullah ini duduk di suatu majelis, di sebelahnya ada orang sholat, lepas itu berdoa disertai dengan Ismul A'zam ini, maka Nabi bersabda bahwa doanya pasti akan diterima Allah sebab dalam doanya disertai dengan Ismul A'zam.
Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Itu ismul adzamnya macam doa, nama-nama agung. Jadi terjemahan doa tadi, ya Allah, aku mohon daripadamu dengan perantaraan segala pujian milikmu. Tiada yang layak disembah selain daripadamu. Engkaulah pencipta langit dan bumi tanpa sebarang contoh. Wahai pemilik keagungan dan kemurahan, wahai zat yang senantiasa hidup dan mentadbir serta menguruskan segala sesuatu dengan sendirinya. Oke, jadi maksudnya kalau setiap doa kita selipkan di dalamnya dengan ismul a'dzam, seperti yang pertama tadi surah Al-Baqarah, dan surah Al-Baqarah ayat 163 dan surah Ali Imran ayat 2, di situ pun ada ismul a'dzam. Kalau kita sertakan dalam doa kita seperti Rasulullah sabdakan, pasti Allah akan terima doa kita, dengar doa kita, ya. Paham? Oke, terus kita sambung berikutnya, ini yang tak kalah pentingnya. An Sa'd bin Malik radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul hal adullukum ala ismillahil a'dzamil ladzi idza du'a bi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Ad-da'watu allati da'a biha Yunus haitsu nadahu fi dhulumati salas la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Faqala rajulun ya Rasulullah hal kanat li Yunus khawsatan am lil mu'minina amah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala tasma'u qaulallahi azza wa jalla wa najaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin al-anbiya ayat 88. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuma muslimin da'a biha fi maradihi arba'ina maratan famata fi maradihi dzalika u'tiya ajra syahid wa in baro'a wa qad ghufira lahu jami'u dzunubihi rawahul Hakim. Jadi maksud hadis tadi bahwa Sayyidina Sa'ad bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahwa saya telah mendengar Rasulullah SAW telah bersabda, apakah tidak patut saya memberitahu kamu ismul a'dzam, nama-nama yang agung, yang apabila didoakan dengan perantaraannya pasti Allah Subhanahu wa taala menerima doa itu. Dan apabila diminta dengan perantaraannya pasti Allah akan memberi. Ia adalah doanya Nabi Yunus alaihissalam yang telah diseru dengan perantaraannya masa berada dalam 3 kegelapan. Waktu itu Nabi Yunus dalam 3 kegelapan. Nabi Yunus baca zikir ini. Nah, maka permintaannya pun dikabulkan oleh Allah. Maksud daripada 3 kegelapan Nabi Yunus ialah kegelapan malam, terus kegelapan laut, dan kegelapan perut ikan. Nah, ketika itu Nabi Yunus ditelan oleh ikan nun. Nabi Yunus ditelan oleh ikan. Lepas Nabi Yunus ini berdoa zikir ini, maka dikabulkanlah permintaan Nabi Yunus. Zikir tadi atau doa tadi yaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kita dah hafal semua. Zikir ini maknanya kalau kita doa, kita isi doa tuh. Setelah doa atau sebelum doa kita zikir tambahan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, maka Allah akan terima doa kita. Allah akan dengar doa kita, ya. Senang ya zikir yang ini. Lalu seorang lelaki berkata, dia tanya dengan Rasulullah, ya Rasulullah, adakah doa itu khas khusus untuk Nabi Yunus saja alaihissalam saja ataupun umum untuk semua orang yang beriman? Jadi dia tanya kepada Rasulullah, itu doa itu khusus untuk Nabi Yunus ke orang lain boleh, orang beriman yang lainnya boleh? Lantaran itu Rasulullah bersabda, apakah kamu tidak pernah mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, wa najaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin? Maksudnya, kami telah selamatkan Yunus alaihissalam daripada musibah-musibah, dan demikianlah kami akan selamatkan orang-orang yang beriman. Maknanya boleh kita guna juga orang-orang Islam yang lainnya, boleh guna walaupun selain Nabi Yunus, boleh diamalkan siapa saja maksudnya. Dan Rasulullah SAW bersabda lagi, tambahan Rasulullah bersabda lagi,
Siapa saja daripada kalangan orang Islam membaca doa itu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin sebanyak 40 kali semasa sakit. Nah, ini ijazah dari Rasulullah. Kalau orang tengah sakit, maka baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin sebanyak 40 kali. Ingat ya, catat ya. Sebanyak berapa? 40 kali ketika sakit. Terus kemudian dia mati karena penyakitnya itu. Niscaya dia akan diberikan pahala mati syahid. Oh, itu keistimewaan zikir ini. Zikir Nabi Yunus ini kalau tengah sakit, masih sakit, kita baca zikir ini sebanyak 40 kali. Maka maaf cakap kalau kita mati sebab sakit tadi, maka kita ditulis sebagai orang yang mati syahid, mendapat pahala mati syahid, bukan mati syahid tapi mendapat pahala seakan-akan kita ini mati syahid, dapat pahala macam pahalanya orang mati syahid, maksudnya macam tuh kan. Maknanya tetap kita dimandikan, disolatkan biasa lah. Ya. Terus sekiranya dia sembuh, dia dari sakit itu dia sembuh, tapi dia dalam sakit tadi dia zikir la ilaha illa anta ila air sebanyak 40 kali, kemudian dia sakit itu sembuh. Dalam keadaan semua dosanya telah diampunkan, dosa-dosanya pun bersih, diampunkan semua dosa-dosanya. Itulah keutamaan atau keistimewaan zikir Nabi Yunus ini, dibaca 40 kali. Kalau kita tengah sakit, kalau maaf sakit kita mati, meninggal, maka kita pun dicatat mendapat pahala mati syahid. Dan kalau kita sehat sembuh dari sakit kita, maka kita sembuh dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wallahu a'lam bishawab. Kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oke, cukup.